Waalaikumsalam. Mbak Ayu, mari silakan masuk, silakan duduk. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kamu, Mbak Ayu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana kegiatan kampusmu hari ini? Lancar-lancar saja. Oke, syukurlah kalau begitu. Tapi tampaknya wajah kamu sangat murung dan banyak pikiran. Apakah ada yang bisa kita bicarakan hari ini? Tentu saja bisa, tapi saya takut pembahasan itu diketahui oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir, Mbak Ayu. Di sini tuh ada pula kode etik, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu bisa secara luas mengemukakan masalah kamu dengan tenang dan tidak takut bahwa rahasia kamu itu akan diketahui orang lain. Iya, Bu. Oke, apakah Mbak Ayu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, baru pertama kali ini. Oke, di sini bakal menjelaskan sedikit apa itu konseling, yaitu konseling adalah suatu layanan untuk membantu individu dalam menghadapi masalah dan menentukan keputusan. Bagaimana Mbak Ayu mengerti? Ya, saya mengerti. Oke, sebelum masuk ke konseling selanjutnya, di sini ada pula kontrak ya. Nah, kita sepakati saja bagaimana kalau untuk proses konseling saat ini sekitar 30-40 menit. Jika kita membutuhkan waktu lagi, kita bisa sepakati nantinya bagaimana. Apakah Mbak Ayu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Oke, pada pembahasan awal tadi tampaknya Mbak Ayu itu memiliki banyak pikiran ya. Nah, coba jelaskan kepada Ibu apa sih yang menjadi pemikiran Mbak Ayu saat ini? Iya, Bu, akhir-akhir ini saya tuh stres karena terkait masalah yang saya hadapi. Oke, lanjutkan Mbak Ayu. Saya merasa sekarang itu lebih nyaman memakai Gojek dan Grab. Dan saya khawatir jika menggunakan kendaraan angkot. Itu mengingatkan saya pada peristiwa itu. Apalagi jika orang tersebut kembali satu angkot pada saya dan saya itu benar-benar takut. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, Mbak Ayu. Ibu tahu betul bagaimana trauma kamu pada saat itu ataupun ketakutan pada saat itu. Ini semua benar-benar tidak seperti yang saya bayangkan. Semua orang tidak mengerti dan tidak memahami saya. Mungkin mereka menganggap itu saya terlalu berlebihan dan tidak bisa melupakan peristiwa tersebut sehingga saya tidak berani menggunakan angkot. Apakah mereka itu ingin kamu itu kembali ke seperti dulu lagi memakai angkot seperti itu? Mungkin iya, Bu. Saya merasa sangat berbeda dan saya sangat sulit mengatasinya. Bagaimana jika saya berjumpa lagi dengannya? Bagaimana nanti kalau kita nanti dijepit atau nanti saya dibawa ke tempat yang sepi? Saya sangat takut akan hal itu. Oke. Cukup Mbak Ayu berarti. Coba Mbak Ayu tarik nafas pelan-pelan, rilekskan pikiran, atur emosi Mbak Ayu. Bagaimana untuk mengutarakan emosi-emosi Mbak Ayu dengan tenang, rilekskan. Coba diatur pernafasannya pelan-pelan. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah tenang? Sudah, Bu. Kamu tahu Mbak Ayu, apa yang kamu khawatirkan itu bisa jadi itu adalah kemungkinan semata saja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Karena ketika kamu itu pada saat itu menjadi korban di situ, itu hanya kebetulan saja kamu menjadi korbannya pada saat itu. Karena sebelum-sebelumnya penumpang yang menaiki angkot tersebut aman-aman saja kan. Bahkan pada sampai saat ini saja angkot itu masih berjalan dan menjadi transportasi umum seperti biasanya, bukan? Bisa jadi ketika kamu tidak bertemu di angkot, bisa jadi kamu ketemu di supermarket atau di tempat-tempat lainnya seperti pasar ataupun sebagainya, kan kita tidak tahu. Nah, ini adalah sebuah kebetulan saja kamu menjadi korban pada saat. Nah, semua ini adalah kemungkinan saja Mbak Ayu. Jadi bukan menjadi kepastian. Jadi kamu bisa mengatasi permasalahan ini. Namun saya tidak tahu caranya mengatasi. Kita itu menentukan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Contohnya seperti ini. Kamu bertemu dengan orang itu, kita tidak tahu kan kita bakal ketemu pada saat itu. Jadi kita tidak bisa merubah keadaan itu, tapi bagaimana kita merubah apa yang menjadi mempengaruhi diri kita. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kamu pada saat itu. Apakah saya harus memikirkan itu lagi, Bu? Nah, tentunya Mbak Ayu juga memikirkan ini kan. Bu, benar, saya membayangkan semuanya. Coba ceritakan kepada Ibu, apa yang kamu bayangkan Mbak Ayu? Saya membayangkan hal tersebut mengerikan dari sebelumnya. Dan jika saya terbayang-bayang, saya akan menjerit sekeras-kerasnya
namun tiba-tiba hal tersebut menghilang. Wow, perasaan Mbak Ayu terdengar mengerikan juga ya. Ya itulah yang membuat saya ketakutan, Bu. Jadi semua itu membuat saya ketakutan. Benar yang Ibu katakan, saya tidak dapat mengubah apa yang tidak dapat saya ubah, dan saya dapat mengubah apa yang dapat saya ubah. Oke, tepat sekali. Nah, itulah gambaran apa yang kamu pikirkan, Mbak Ayu. Jadi ketika kamu tidak dapat mengubah apa yang kamu tidak dapat ubah, dan apa yang kamu dapat ubah, dapat kamu ubah. Nah, jadi ketika kamu menginginkan hal itu, kemungkinan jadi itu akan terjadi. Nah, seandainya kamu bisa mengendalikannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya tentu ingin tampak kuat dan tenang, Bu. Nah, bagaimana penampilan kuat dan tenang menurut Mbak Ayu? Coba praktekkan. Ketika Mbak Ayu pada saat ini tuh di dalam angkot dan tiba-tiba orang tersebut itu masuk. Baik, Bu, saya akan mempraktekannya. Oke, bagus. Nah, coba Mbak Ayu praktekkan seperti apa sih ketika kamu dalam angkot pada saat itu, dan apakah kamu masih takut? Tentu saja tidak, Bu. Pikiran saya akan lebih bisa tenang, dan saya berpikiran tidak semua orang yang di dalam angkot itu pelakunya. Bagus Mbak Ayu. Saya ingin katakan kepada Mbak Ayu bahwa kamu itu bisa tenang, kamu itu bisa menghadapi masalah seperti ini. Kamu buktikan kepada orang-orang bahwa kamu itu bisa kuat dan tenang. Mengerti? Mengerti, Bu. Saya akan bersikap tenang. Oke, jadi Mbak Ayu sekarang sudah tahu kan bagaimana apa yang seharusnya Mbak Ayu lakukan ketika Mbak Ayu dalam angkot. Baik, saya akan berusaha merasa lebih tenang ketika memakai angkot. Oke, bagus Mbak Ayu. Sebelum pembicaraan kita akhiri, bagaimana perasaan kamu pada saat setelah sesi konseling ini? Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa lebih tenang dan lega. Saya bisa mengambil langkah mengatasi trauma yang saya alami itu. Syukurlah kalau begitu, saya senang mendengarkannya Mbak Ayu. Jadi kesimpulan pada sesi konseling ini, Mbak Ayu akan berusaha lebih tenang dan kuat dalam menghadapi trauma ini ya Mbak Ayu, ketika dalam angkot atau dalam transportasi umum. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Oke, kalau begitu apakah masih ada yang bisa kita bicarakan lagi? Saya kira cukup, Bu. Kalau begitu, sesi konseling pada hari ini kita akhiri. Baik, Bu, terima kasih atas semua yang Ibu berikan pada saya. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat untuk depan. Baik, Bu, terima kasih. Saya mohon pamit.